Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau nyetrika baju ya Bunda. Saya cicil karena biar nggak banyak ya, kalau nggak dicicil itu pasti nanti tambah menggunung ya Bunda. Sambil saya menyetrika, saya mau sharing tentang ciri-ciri orang yang hidupnya hedonisme ya. Apa sih yang dinamakan itu hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat hedonisme adalah berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan ya Bunda. Contoh hedonisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku belanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan, kebiasaan membeli barang yang tidak sehat dan lain sebagainya ya Bunda. Lalu ciri-ciri hedonisme itu seperti apa ya? Hedonisme itu tidak hanya pandangan bersenang-senang saja ya, tetapi ciri-ciri hedonisme kita harus patut ketahui ya Bunda. Dan berikut merupakan ciri-ciri hedonisme yang patut kita waspadai. Yang pertama, kebahagiaan menjadi tujuan. Karena kebahagiaan tidak lepas dari gaya hidup hedonisme, maka ciri-ciri hedonisme adalah tujuan untuk utamanya dalam kehidupannya itu hanyalah sebagai kesenangan belaka ya Bunda. Mereka akan memilih hal-hal atau perilaku yang menyenangkan bagi dirinya ya, tidak mau merasakan rasa sakit atau kesulitan ya dalam hidupnya. Nah, berikutnya ciri-ciri hedonisme adalah mereka tidak suka dengan rasa sakit atau tidak betah menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang gitu Bunda, karena mereka sudah terlalu nyaman dengan kenikmatan dan kesenangan ya. Jadi mereka itu mementingkan kebahagiaan ya Bunda, tidak mau bersusah-susah dahulu gitu Bunda, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang kedua, egois Bunda. Sifat hedonisme adalah egois, tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain, namun kebahagiaan dirinya adalah hal segalanya patut diperjuangkan. Bahkan mereka rela orang lain menderita demi kesenangan yang didapatkan ya. Jadi orang yang hedonisme itu adalah orang yang egois ya Bunda. Pokoknya apa saja yang membuat mereka senang, nyaman itu mereka lakukan ya, tanpa melihat orang lain kesusahan gitu ya Bunda. Jadi mereka itu selalu egois gitu Bunda. Kemudian yang ketiga itu tidak pernah merasa puas Bunda. Salah satu ciri hedonisme adalah perilaku yang tidak pernah merasa puas meskipun mereka itu telah memperoleh banyak kesenangan dan kenikmatan ya. Tetapi perilaku hedonisme akan selalu merasa kurang. Jadi ketika mereka sudah memiliki barang satu misalnya sudah diincar gitu ya, tapi mereka merasa belum puas gitu Bunda, jadi harus membelinya lagi dan lagi dan lagi sampai mungkin ada yang bilang itu sebagai koleksi gitu ya Bunda. Padahal itu perilaku yang tidak baik ya, karena kalau koleksi itu kan buang-buang uang ya Bunda, dan barangnya juga belum tentu kita pakai. Jadi itu kita harus waspadai ya Bunda. Kalau tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, itu termasuk ciri-ciri dari orang yang hedonisme. Kemudian yang keempat, berperilaku konsumtif. Sebab hanya berfokus pada kepuasan nafsu ya, maka ciri-ciri hedonisme adalah berperilaku konsumtif. Mereka akan membeli atau belanja sesuai berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, sehingga sifat hedonisme itu akan diikuti dengan gaya hidup yang boros. Mereka hanya mementingkan keinginan saja, tidak mementingkan kebutuhan ya. Apalagi yang sifatnya fashion ya Bunda, seperti baju, tas, sepatu, jaket, sendal ya, yang kalau tidak yang bermerek katanya tidak berkelas gitu Bunda. Jadi itu termasuk ciri-ciri orang yang hedonisme ya Bunda.
ketika mereka menggunakan brand-brand terkenal ternama gitu, dan mereka merasa ada kepuasan tersendiri bunda, yang membuat mereka itu merasa nyaman dan merasa disegani gitu bunda. Jadi itu termasuk ciri-ciri orang yang hedonisme ya. Kemudian yang kelima, sifat sombong. Ciri-ciri hedonisme adalah karakter cenderung sombong ya bunda, karena mereka menilai orang lain itu berdasarkan harta dan penampilan fisik, sehingga gaya hidup mewah dan kesenangan belaka menimbulkan perasaan lebih baik dibandingkan orang lain ya bunda. Jadi orang yang hedon itu biasanya itu sifatnya sombong ya bunda, merasa dirinya itu paling hebat, paling punya segalanya, nggak ada yang bisa mengalahkan gitu ibaratnya ya bunda. Nah itu ciri-ciri dari sifat yang hedonisme, yaitu sombong ya bunda. Kemudian apa sih faktor penyebab gaya hidup hedons? Hedonisme adalah gaya hidup hanya memikirkan kebahagiaan semata ya, tetapi perilaku ini tidak muncul begitu saja bunda. Terdapat beberapa faktor penyebab gaya hidup hedonisme, baik internal maupun eksternal ya bunda. Adapun faktor penyebabnya adalah yang satu itu faktor pribadi bunda. Pertama, penyebab gaya hidup hedonisme adalah faktor pribadi. Setiap manusia pasti mempunyai sifat dasar alamiah ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan ya bunda. Tetapi karena manusia itu tidak merasa puas dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka akan bisa terjerumus pada gaya hidup hedonis. Nah itu kita harus tahu sendiri ya bunda, kepribadian kita itu gimana. Jadi kita bisa mewaspadai kalau kita itu termasuk orang yang menganut gaya hidup hedon ya. Kemudian yang kedua itu faktor keluarga bunda. Penyebab gaya hidup hedonisme mudah terjadi itu karena faktor keluarga. Apabila seseorang lahir dalam keluarga dengan fasilitas yang kemudahan, kemewahan sudah tersaji ya, maka hal ini bisa berpotensi Anda mengidap gaya hidup hedonisme ya bunda. Jadi faktor keluarga itu juga sangat mempengaruhi ya, karena mungkin sudah terbiasa dengan gaya hidup orang tuanya yang mewah, yang kaya raya gitu ya. Jadi mereka itu tidak bisa mengatasi dirinya sendiri ya, sudah terbawa alam bawah sadarnya gitu bahwa mereka itu orang kaya harus berpakaian yang serba mewah, serba branded gitu, nggak mau sama seperti orang yang lainnya ya bunda. Jadi faktor keluarga itu sangat mempengaruhi ya. Tapi apabila keluarganya itu orang kaya tetapi penampilannya sederhana dan menganut gaya hidup sederhana ya, pasti anak-anaknya juga akan ikut terbawa dengan keluarganya gitu ya. Jadi faktor keluarga itu sangat mempengaruhi kita ya untuk menerapkan gaya hidup dalam sehari-hari. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan penyebab gaya hidup hedon secara eksternal. Apabila seseorang terbiasa bergaul dengan orang-orang bergaya hidup hedonisme, maka kemungkinan besar dirinya itu akan menjadi orang yang hedon juga. Karena ya orang yang berinteraksi setiap hari dengan kita itu pasti akan meniru apa yang kita lakukan ya bunda, termasuk dengan gaya hidupnya ya. Jadi bunda harus pintar-pintar ya memilih teman. Jangan sampai kita itu salah pilih teman ya bunda, karena kalau kita sudah salah pilih teman, yang ada kita itu akan kesusahan sendiri ya bunda. Orang itu bisa membuat efek negatif buat kita ya bunda, mempengaruhi sekali kehidupan kita. Jadi sebaiknya bunda harus lebih waspada ya dalam bergaul, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi nanti kita bisa hindar dari gaya hidup hedonisme ya bunda. Terima kasih ya bunda, ini saya sudah selesai menyetrika. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.